Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan, Bapak KM-nya tolong dipimpin teman-temannya. Baik, Bu. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang Ibu ingin cek semangat kalian, ingin cek apa kabarnya kalian gitu ya. Nah, ketika Ibu bertanya apa kabarnya hari ini, kalian jawab, Alhamdulillah, aku sehat, aku hebat, aku bahagia. Bisa semuanya? Bisa, Bu. Bisa, Bisa, Bu. Bu, siap. Oke, Ibu coba ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, aku sehat, aku hebat, aku bahagia. Masya Allah. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Salwaiko Ima KVJ dari Universitas Pendidikan Indonesia, tepatnya dari Prodi Pendidikan Ilmu Komputer. Kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Ibu Cawa. Nah, di sini Ibu mengajar teknologi Wide Area Network atau biasanya disebut dengan teknologi berbasis luas. Tapi sebelum kita ke inti pembahasannya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kalian sudah download aplikasi Cisco Packet Tracer? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah, Bu. Oke, Masya Allah, pada semangat ya belajarnya. Sebelumnya, apakah kalian sudah menerima materi IP address? Untuk materinya sudah kita terima, Bu. Apakah sudah pada mengerti semuanya? Kalau dari saya sendiri, Bu, sedikit lupa sih, Bu, kalau dari saya sendiri. Oke, sekarang Ibu sedikit review ya. Ibu izin share screen. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Bu. Oke, baik. Ibu izin review ya tentang IP address-nya. Nah, IP address itu adalah sebuah pengalamatan dalam jaringan yang kita gunakan pada sebuah perangkat jaringan. Untuk apa? Agar setiap perangkat tersebut memiliki identitas yang berbeda. Nah, IP address ini terbagi menjadi dua versi. Ada versi 4 dan ada versi 6. Namun di sini kita gunakannya IP versi 4. Untuk pembagian kelasnya, IP address ini terbagi ke dalam 5 kelas. Yang pertama ada kelas A, lalu ada kelas B, kelas C, kelas D, dan kelas E. Untuk rinciannya, yang pertama untuk kelas A ini dimulai dari angka 0 sampai 127 untuk oktet pertamanya. Nah, contohnya di bawah ini ada IP address 120.31.45.18. Nah, untuk network ID-nya itu adalah satu oktet pertama, yaitu 120. Untuk host ID-nya adalah 3 oktet berikutnya, yaitu 31, 45, dan 18. Untuk subnet mask-nya untuk kelas A, ini seperti ini, 255.000. Lanjut, kita ke kelas D. Untuk kelas D, oktet pertama dalam desimalnya dimulai dari angka 128 sampai 191. Nah, 127-nya itu disisakan untuk loopback yang berfungsi untuk memeriksa konfigurasi jaringan host. Untuk contohnya, ini ada IP 150.70.60.56. Network ID-nya 2 oktet pertama, yaitu 150.70. Untuk host ID-nya adalah 2 oktet terakhir, yaitu
60, dan 56. Untuk subnet masknya, ini seperti ini. Di set oktet pertamanya 255. Lalu lanjut kita ke kelas C. Nah, di kelas C ini, desimalnya itu oktet pertamanya ya dimulai dari angka 192 sampai 223. Untuk contohnya, ada IP 192.168.10.2. Nah, network ID-nya itu 3 oktet pertama. Sedangkan untuk host ID-nya angka 2 oktet terakhir, seperti itu. Untuk subnet masknya diset seperti ini. Lanjut, kita ke kelas D. Nah, untuk kelas D ini digunakan untuk keperluan IP multicasting. 4 bit pertama itu IP address kelas D di set 1110, sedangkan bit-bit berikutnya diatur sesuai keperluan multicast group yang menggunakan IP address ini. Contohnya seperti ini ya, bisa kalian lihat. Nah, kita lanjut. Ada IP kelas E, tidak digunakan untuk umum. 4 bit pertama di kelas ini di set 1111. Nah, untuk formatnya seperti ini ya. Bit cadangannya 28 bit. Sudah seperti itu untuk review dari IP address. Apakah cukup untuk memanggil ingatan kalian? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk ke inti dari pembahasan kita pada hari ini. Sudah terlihat belum? Ada, Bu. Oke. Nah, tadi ya Ibu sudah bilang, kita sekarang belajar tentang teknologi Wide Area Network. Nah, untuk pokok pembahasannya, yang pertama itu mengenai 3.1, konsep dasar gitu ya, di silabusnya, jaringan berbasis luas dan konsep dasar. Nah, untuk di dalamnya itu nanti kita akan membahas yang pertama ini, hal-hal umum yang berkaitan dengan jaringan komputer. Dimulai dari definisinya, lalu nanti fungsinya untuk apa, setelah itu tujuannya. Nah, lanjut. Yang kedua, kita akan membahas tentang jenis-jenis jaringan komputer. Lalu yang ketiga, topologi jaringan komputer. Yang keempat, perangkat jaringan komputer. Dan yang kelima, kita akan berkenalan dengan Cisco Packet Tracer, aplikasi simulator. Nah, lanjut. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai 4.1, yaitu membuat desain jaringan berbasis luas. Di dalamnya, kita akan belajar tentang tools CPT, Cisco Packet Tracer. Ada tool kursor nanti, ada tool pemilihan perangkat jaringan, lalu tool pengiriman surat, tool delete perangkat, tool note, tool undo, dan redo. Setelah itu, kita akan mencoba membuat jaringan biasa dulu, lalu nanti kita akan membuat jaringan WAN dengan teknik routing. Nah, lanjut. Yang pertama, seperti tadi Ibu katakan ya, kita akan belajar mengenai hal-hal umum dulu tentang jaringan komputer. Oke? Nah, sebelum Ibu jelaskan apa itu definisi dari jaringan komputer, adakah di antara kalian yang sudah tahu apa itu jaringan komputer? Boleh ya dijawab langsung saja, tidak usah malu-malu. Saya Bu, kayak saya tahu. Silakan. Saya Bu boleh. Tahu saya itu jaringan komputer itu kayak beberapa jaringan komputer yang saling terkoneksi satu sama lainnya gitu Bu. Oke. Lanjut yang lainnya. Apakah ada yang mau mencoba menjawab? Tadi Alia sudah cukup bagus sekali. Barangkali Saya Bu, boleh Bu? boleh? Silahkan. Ya, kalau saya selain
apa yang disebutkan Alia barusan ya. Jadi jaringan komputer itu adalah tempat untuk setiap perangkat berbagi data, Bu. Begitu. Oke, sama-sama bagus nih ya, Masya Allah, hebat-hebat nih. Nah, benar ya tadi, di sini Ibu kutip dari dua ahli. Yang pertama itu menurut Kristanto, dalam Tiranda pada tahun 2014, beliau menyebutkan bahwa jaringan komputer merupakan sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan satu protokol komunikasi, sehingga seluruh komputer yang saling terhubung dapat berbagi informasi dan menggunakan perangkat keras bersamaan. Lalu yang kedua, Ibu kutip dari Jimon, mengatakan bahwa jaringan komputer adalah seperangkat komputer yang saling terkoneksi secara bersamaan satu sama lainnya dengan tujuan utama yaitu untuk saling membagikan atau men-share resource alias sumber data. Nah, salah satu sumber data yang saat ini banyak digunakan di dalam sebuah jaringan komputer adalah sumber daya internet. Oke, kita dapat menarik kesimpulan ya dari dua pendapat para ahli ini, yaitu bahwa jaringan komputer adalah pastinya nih dua perangkat jaringan lebih yang terhubung atau terkoneksi satu sama lainnya dengan tujuan utama yaitu berbagi hardware, software, dan sumber daya. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke bagian tujuan dari jaringan komputer. Yang pertama, jaringan memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Lalu yang kedua, jaringan membantu mempercepat proses berbagi data atau data sharing. Yang ketiga, jaringan memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Lalu yang keempat, jaringan membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Nah, ciri-ciri jaringan yang pertama itu adalah minimalnya harus ada dua perangkat. Karena kan dalam jaringan itu basisnya kelompok ya, nggak mungkin dalam kelompok hanya ada satu orang saja gitu ya. Jadi minimal harus ada dua perangkat jaringan yang saling terkoneksi. Lalu yang kedua, ini dalam jaringan itu harus ada yang melayani dan harus ada yang dilayani. Maksudnya apa? Yang melayani itu adanya server. Yang dilayani itu adanya klien. Nah, selain itu, di dalam sebuah jaringan, kita butuh setting IP address. Untuk apa? Karena kan tadi ya, seperti Ibu bilang, bahwa jaringan itu basisnya adalah kelompok. Jadi di dalam kelompok itu, bukan hanya ada satu perangkat saja, tetapi banyak perangkat yang terhubung. Jadi, kita butuh setting IP address untuk membedakan perangkat satu dengan perangkat yang lainnya. Nah, selanjutnya, di dalam sebuah jaringan itu adanya saling berbagi software, hardware, dan juga sumber daya. Nah, sekarang, tadi kan kalian sudah nih mendengarkan penjelasan mengenai definisi dari jaringan komputer, lalu tujuannya, seperti itu. Nah, sekarang kalian coba tebak nih dari gambar di sini, yang mana nih yang merupakan jaringan komputer? Boleh coba dijawab? Silahkan siapa yang mau, jangan malu-malu ya. Saya Bu, saya mau coba Bu. Boleh silahkan Terinda. Jadi yang termasuk ke dalam jaringan komputer itu adalah yang gambar A Bu, sama gambar C. Soalnya di situ kan terlihat ada kabel yang menghubungkan perangkat satu sama yang lainnya. Nah, sementara kalau yang di gambar B ini nggak terlihat saling terkoneksi perangkatnya gitu, Bu. Masya Allah, hebat sekali. Bagus sekali jawabannya. Ada jawaban yang lain dari teman-teman barangkali? Tidak ada, Bu. Oke. Tadi benar ya jawaban dari Relinda. Yang merupakan sebuah jaringan komputer di bawah ini adalah gambar A dan gambar C dengan alasan yang seperti tadi Relinda sebutkan. Lalu sekarang kita lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian jenis-jenis jaringan.
Yang pertama, di sini Ibu spill gitu ya, jenis-jenis jaringannya. Nah, secara geografisnya, jenis-jenis jaringan itu adalah ada Metropolitan Area Network atau MAN, lalu ada WAN. Nah, yang pertama kita bahas mengenai LAN atau Local Area Network. Local Area Network adalah jaringan komputer yang menghubungkan beberapa komputer secara fisik dalam satu lokasi yang sama. LAN menghubungkan komputer menggunakan kabel, menciptakan jaringan komputer dengan area terbatas. Biasanya LAN digunakan di kantor maupun sekolah untuk memudahkan pertukaran data. LAN juga dapat diartikan sebagai jaringan komputer yang cakupannya paling kecil dan bisa digunakan oleh perusahaan atau lembaga tertentu. Nah, untuk kelebihannya, yang pertama, pemakaian sumber data secara bersama-sama. Lalu yang kedua, keamanan lebih terjamin karena menggunakan IP lokal jaringan hanya sampai sebatas switch dan selanjutnya router akan menghubungkan dengan IP publik. Lalu yang ketiga, efektivitas dan efisiensi kerja menjadi lebih produktif. Kenapa? Karena LAN ini kan masih berbicara tentang jaringan yang kecil gitu ya. Jadi sedikit kemungkinan akan terjadi gangguan yang besar seperti itu. Lalu yang keempat, mengurangi pemakaian kabel jika dibandingkan dengan sistem connect one by one. Lalu yang kelima, memungkinkan adanya transfer file antar bagian dengan melalui suatu server lalu lintas informasi. Selanjutnya, kekurangan LAN yang pertama, jika salah satu PC terkena virus, maka PC yang lainnya pun ikut tertular gitu ya. Lalu yang kedua, jika banyak nih kliennya yang tersambung gitu ya, nah dia akan berpengaruh kepada lambatnya koneksi internet, seperti itu. Yang ketiga, ada kemungkinan password-nya bisa ditembus. Yang keempat, perlu pengendalian pemakaian software. Selanjutnya, kita masuk ke bagian area Metropolitan Area Network atau MAN. Nah, MAN merupakan jaringan LAN satu dengan LAN lainnya yang dipisahkan oleh daerah lokasi yang cukup jauh dan bisa saling berkomunikasi menggunakan protokol rutin. Jaringan MAN ini bisa mencapai 10-50 km. Untuk kelebihan MAN, yang pertama, server yang berada di kantor pusat dapat berfungsi sebagai pusat data dari semua kantor cabang yang ada. Lalu yang kedua, transaksi yang dilakukan real time. Artinya apa? Artinya itu adalah data yang ada di server pusat akan diupdate pada saat itu juga. Lalu yang ketiga, cakupan wilayah dari jaringannya lebih luas daripada LAN. Lalu yang keempat, komunikasi yang dilakukan antar satu kantor dengan lainnya dapat menggunakan chatting, email, dan lainnya. Lalu yang kelima, keamanan dari jaringan komputer MAN lebih baik dibandingkan lainnya. Selanjutnya, untuk kekurangan MAN, yang pertama, biaya operasionalnya dari jaringan MAN ini lebih mahal. Karena apa? Ini kita bandingkan saja ya dengan LAN. Karena kan MAN ini berbicaranya sudah jaringan yang lebih besar daripada LAN, jadi biayanya otomatis lebih banyak gitu, lebih mahal daripada LAN. Lalu yang kedua, instalasi dari infrastruktur jaringan tidak mudah. Yang ketiga, jika terjadi trouble pada jaringan, semisal network troubleshoot, akan rumit untuk mengatasinya, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperbaikinya. Selanjutnya, sebelum masuk ke bagian WAN, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau dari saya tidak ada, Bu. Baik, Ibu lanjutkan ya. Nah, untuk WAN atau Wide Area Network ini, menurut Syafrizal, WAN adalah jaringan yang biasanya sudah menggunakan media wireless, sarana satelit, ataupun kabel fiber optik karena jangkauannya yang lebih luas. Bukan hanya meliputi satu kota atau antar kota dalam suatu wilayah, tetapi mulai menjangkau area atau wilayah otoritas negara lain. Nah,
Untuk kelebihannya, yang pertama, server pusat adalah bank data. Maksudnya apa? Jadi, semua data yang ada di semua kantor cabang tersimpan di server pusat tersebut. Jadinya nanti semua kantor cabang bisa mengakses data antar cabang dan pusat dengan mudah dan relevan. Lalu, yang kedua, bisa diakses dengan jangkauan area geografis yang luas, sehingga melakukan aktivitas jarak jauh dapat menggunakan jaringan ini. Selanjutnya yang ketiga, dapat berbagi, share, software, dan research dengan menggunakan workstation. Lalu yang keempat, dapat berbagi file share pada area yang luas. Lebihnya, maaf, sekarang kita masuk ke bagian kekurangan WAN. Yang pertama ini biaya operasional yang mahal dan umumnya lambat. Kenapa? Karena kan tadi ya, WAN ini sudah berbicara tentang jaringan antar negara seperti itu. Lalu yang kedua, memerlukan firewall yang bagus untuk mencegah pengguna dari luar masuk dan mengganggu seperti itu. Nah, biasanya ketika jaringannya sudah luas, maka luas juga nih gangguan-gangguannya gitu ya. Maka dari itu butuh firewall yang bagus untuk melindungi jaringan tersebut. Nah, yang ketiga, keamanan dari pengguna nakal, hacker, virus maker, menambah biaya pada sistem keamanan WAN. Lalu yang keempat, informasi tidak memenuhi kebutuhan lokal maupun kepentingan sendiri. Lanjut, sekarang kita masuk ke bagian topologi jaringan komputer. Sebelum masuk ke topologi nih, ada yang mau ditanyakan nggak? Barangkali gitu ada yang belum paham. Kalau dari saya belum ada, Bu. Baik, Ibu lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke bagian topologi jaringan komputer. Nah, sebelumnya nih, sebelum Ibu menjelaskan topologi jaringan komputer itu apa, boleh teman-teman utarakan pendapatnya mengenai topologi jaringan ini. Atau siapa tahu sudah ada yang tahu gitu ya sebelumnya, boleh diutarakan. Saya Bu ingin mencoba untuk menjawab, tapi mohon maaf jikalau salah ya, tolong koreksi. Tidak apa-apa, silakan Fatka. Jadi mungkin ya topologi jaringan itu sebuah bentuk jaringan komputer itu sendiri Bu, kalau menurut pendapat saya. Oke, sudah bagus banget ya. Itu jawabannya, Masya Allah. Dari yang lainnya, apakah ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Belum, Bu, belum ada. Oke, Ibu coba jelaskan ya. Nah, di sini Ibu mengutip dari dua ahli. Yang pertama ini, menurut Herlambang, topologi atau arsitektur jaringan merupakan pola hubungan antar terminal dalam suatu sistem jaringan komputer. Lalu, yang kedua, menurut Irianto pada tahun 2014, topologi adalah suatu teknik untuk menghubungkan komputer yang satu dengan komputer lainnya sehingga terangkai menjadi sebuah jaringan. Nah, contohnya seperti gambar yang ini, yang Ibu tampilkan. Seperti ini untuk topologi jaringan yang umum digunakan. Nah, kita lanjut. Yang pertama kita bahas topologi ring. Seperti bentuknya ya, ring. Namanya bentuknya sama gitu ya, cincin. Nah, topologi ring ini, jika kita menggunakan topologi ring gitu ya, seluruh komputer dalam jaringan tersebut terhubung pada sebuah jalur data yang menghubungkan komputer satu dengan komputer lainnya secara berkesinambungan. Jadi menyerupai semacam cincin. Nah, di dalam topologi ring ini, suatu informasi baru bisa diakses oleh klien nomor 6 misalkan, setelah diakses oleh klien nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, adanya satu host terhubung dengan host yang lain, dan host terakhir kembali ke host pertama. Lalu yang kedua, masing-masing dari terminal di dalam topologi ring adalah repeater yang dapat melaksanakan 3 fungsi, yaitu penyalipan data, penerimaan data, serta pemindahan data.
Yang ketiga, konfigurasinya point to point. Nah, sekarang lanjut pembahasannya. Untuk kelebihannya, sangat sederhana dalam layout. Terlihat ya, sederhana sekali gitu ya. Lalu yang kedua, terhindar dari collisions. Lalu yang ketiga, mudah untuk melacak kesalahan. Yang keempat, tidak memerlukan hub, switch, dan bridge. Lalu yang kelima, layoutnya sederhana, sudah pasti instalasinya juga sederhana. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama, kinerja komunikasi bergantung dari jumlah titik atau node yang ada pada jaringan tersebut. Lalu yang kedua, pengembangan jaringan sulit. Lanjut, sekarang kita masuk ke bagian topologi star. Nah, ini seperti namanya ya, sama bentuknya juga seperti bintang gitu. Topologi star ini memungkinkan satu server dapat melayani lebih dari 2 komputer klien secara bersamaan, dengan bantuan perangkat keras jaringan seperti switch dan juga hub. Nah, topologi star merupakan jenis topologi yang banyak digunakan pada jaringan lokal. Kita lanjutkan. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, setiap node berkomunikasi langsung dengan konsentrator atau hub yang di tengah-tengah itu. Lalu, yang kedua, bila setiap paket data yang masuk ke konsentrator kemudian di-broadcast ke seluruh node yang terhubung sangat banyak, misalnya memakai hub 32 port, maka kinerja jaringan akan semakin menurun. Lalu yang ketiga, tipe kabel yang biasanya digunakan itu adalah UTP. Selanjutnya, untuk kelebihan, yang pertama, mudah untuk mengubah dan menambah perangkat jaringan. Yang kedua, kerusakan pada salah satu perangkat tidak akan mengganggu jaringan. Yang ketiga, dapat menggunakan beberapa tipe kabel. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama, jantung jaringan ada pada hub pusat. Lalu yang kedua, membutuhkan banyak kabel. Yang ketiga, jumlah terminal terbatas. Yang keempat, laju kecepatan jaringan tergantung pada lalu lintas data. Selanjutnya, untuk topologi mesh, gambarnya ada di samping kiri ya. Topologi mesh ini merupakan implementasi suatu jaringan komputer yang menghubungkan seluruh komputer secara langsung. Topologi ini digunakan pada kondisi di mana tidak ada komunikasi terputus secara absolut antar node komputer. Topologi ini tidak cocok digunakan untuk jaringan yang besar karena akan menyulitkan pengawasan. Nah, untuk topologi mesh ini sudah jarang digunakan karena instalasinya sulit. Kita lanjutkan. Untuk ciri-cirinya, yang pertama, menggunakan banyak kabel untuk menghubungkan semua perangkat komputer. Lalu yang kedua, setiap perangkat komputer saling terhubung. Lalu yang ketiga, setiap node mempunyai 2 atau lebih port input atau output. Nah, untuk kelebihannya, yang pertama, terdapat hubungan dedicated link yang memungkinkan data lebih cepat sampai ke komputer tujuan, karena tidak melewati komputer lainnya. Yang kedua, meski saling terhubung, tapi saat ada satu komputer yang bermasalah, tidak akan mempengaruhi komputer lainnya. Lalu selanjutnya, kekurangan yang dimiliki topologi mesh adalah membutuhkan banyak kabel gitu ya. Bisa dilihat sendiri gitu. Banyak sekali kabel yang menyambung sana ke sini gitu ya. Sehingga memungkinkan banyak gangguan jaringan yang terjadi. Sekarang kita masuk ke bagian topologi bus. Topologi bus ini gambarnya seperti bus gitu ya. Sama kayak yang lainnya. Nama adalah kayak apa ya? Clue banget gitu ya buat si gambaran nantinya gitu, gambaran si topologinya. Nah, sekarang kembali lagi ya. Topologi bus menghubungkan komputer secara berantai. Secara berantai, informasi yang dikirim akan melewati semua terminal pada jalur tersebut. Jika alamat yang tercantum atau informasi yang dikirim sesuai dengan alamat terminal yang dilewati, maka data atau informasi tersebut akan diterima dan diproses.
Jika alamat tersebut tidak sesuai, maka informasi tersebut akan diabaikan oleh terminal yang dilewati. Nah, untuk topologi bus ini digunakan pada jaringan yang memiliki skala kecil, yang mana untuk seluruh perangkat jaringan terhubung melalui kabel tunggal. Lanjutkan. Ciri-cirinya, yang pertama, node-node dihubungkan secara serial sepanjang kabel, dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Yang kedua, paket-paket data saling bersimpangan pada suatu kabel. Nah, untuk kelebihannya, yang pertama, irit kabelnya, yang kedua, irit biayanya, yang ketiga, instalasinya tergolong mudah, yang keempat, mudah untuk dikembangkan, yang kelima, kecepatan pengiriman datanya tinggi. Nah, untuk kekurangannya, yang pertama, trafik atau lalu lintas yang padat akan memperlambat jalur bus. Lalu yang kedua, seluruh jaringan mati jika terjadi kerusakan pada kabel utama. Jadi kayak jantungnya itu kalau di topologi bus di kabel utamanya, di backbone-nya. Kalau misalkan kabel utamanya itu terganggu, maka sudah jaringannya mati. Lalu yang ketiga, membutuhkan terminator pada kedua sisi kabel utamanya. Nah, untuk yang terakhir, topologi tree. Topologi tree ini seperti pohon ya. Nah, topologi tree ini adalah gabungan dari topologi star dengan topologi bus. Untuk kedua gabungan tersebut berada pada satu jaringan yang mana keduanya menjadi kumpulan dari topologi star yang telah dihubungkan pada topologi bus. Dalam jaringan topologi tree terdapat hierarki atau tingkatan jaringan, di mana jaringan dengan hierarki yang lebih tinggi akan dapat mempengaruhi dan mengontrol jaringan yang terdapat di bawahnya. Lalu, untuk topologi tree ini memungkinkan beberapa jaringan lokal kecil di dalam suatu gedung digabungkan sehingga menjadi satu kesatuan jaringan lokal yang besar. Nah, untuk ciri-cirinya, yang pertama, proses pengiriman data dari klien pengirim ke klien penerima harus melalui hub. Yang kedua, pusat data dan kendali jaringan dipegang oleh sebuah hub sebagai kabel utama yang menghubungkan beberapa hub. Lalu yang ketiga, terdapat kabel utama atau backbone yang berfungsi sebagai penghubung antar jaringan. Nah, untuk kelebihannya, yang pertama, pengelolaan datanya baik karena proses komunikasi terjadi secara bertahap dari satu hub ke hub lainnya. Lalu yang kedua, mudah untuk dilakukan pemeriksaan dan pengisolasian jaringan jika terjadi kerusakan. Lalu yang ketiga, kerusakan salah satu klien tidak akan mempengaruhi jaringan. Untuk kekurangannya, yang pertama, bila kabel utama rusak, maka bisa berpengaruh pada seluruh jaringan. Nah, ini juga sama ya, seperti topologi bus tadi, bergantungnya pada kabel utama, pada backbone-nya gitu. Lalu yang kedua, memerlukan banyak kabel dan hub, sehingga biaya pembuatan jaringannya lebih mahal. Dan yang ketiga, pemasangan dan konfigurasi kabel lebih rumit dibandingkan topologi lainnya. Menghubungkan, ini kan di topologi tree ini menghubungkan topologi star dengan topologi bus ya. Jadi sudah terbayang gitu kan ya, pemasangan dan konfigurasi kabelnya itu akan lebih rumit gitu. Lalu yang keempat, banyaknya perancangan pada node membuat perawatan stabilitas jaringan jadi cukup rumit. Lalu yang kelima, lalu lintas data menjadi sangat padat. Nah, sebelum kita masuk ke sini, ke faktor-faktor dalam pemilihan topologi gitu ya, apakah ada yang mau ditanyakan seputar topologi tadi? Boleh? Oke, Padgam, boleh mau bertanya apa? Saya terpikir sih Bu ya, kalau misalnya kita mau gitu ya merancang suatu jaringan, tapi kita itu tidak menggunakan topologi-topologi yang tadi Ibu jelaskan. Apakah itu bisa, Bu? Bisa saja, Padgam, sangat bisa malah.
Kenapa? Karena topologi jaringan yang tadi Ibu sebutkan itu hanya topologi-topologi umum yang biasanya digunakan. Jadi untuk kedepannya, teman-teman boleh nih buat topologi lain, topologi versinya teman-teman, asalkan teman-temannya paham. Nanti kalau misalkan membuat topologi seperti ini, aliran datanya seperti apa? Seperti itu, Fadgal. Bagaimana? Sudah paham? Paham, Bu, paham. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Belum ada, Bu. Baik, Ibu. Oke. Ibu coba lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke bagian faktor-faktor dalam pemilihan topologi. Nah, yang pertama ini, faktor-faktor yang harus diperhatikannya, ada uang nih. Nah, buatlah sebuah jaringan dengan topologi yang sesuai dengan besaran uang nih yang kalian bisa keluarkan gitu. Jangan memaksakan ingin membuat suatu topologi yang rumit, yang banyak banget perangkatnya, tapi uangnya tidak memadai gitu ya. Karena kan topologi ini sebenarnya bukan hal-hal yang yang penting banget gitu dalam sebuah jaringan, bukan yang penting-penting banget gitu. Jadi ya nggak usah memaksakan banget gitu lah, sesuai dengan kemampuannya aja. Nah, yang kedua ada lingkungan. Contohnya itu seperti sumber daya listrik, lokasi, tetap, dan keterjangkauannya. Jadi, misalkan nih, suatu lingkungannya keras, maka tentunya butuh topologi yang kuat, yang bisa pemeliharaannya itu mudah tapi memadai seperti itu. Lalu, yang ketiga adalah banyaknya perangkat. Pilihlah topologi jaringan sesuai dengan banyaknya perangkat jaringan yang akan kalian hubungkan agar jaringannya lancar, tidak tersendat gitu ya, karena ketersanggupan dari topologi itu. Sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian perangkat jaringan komputer. Yang pertama ini ada router. Gambar yang di kiri, di yang bagian atasnya itu adalah gambar realnya. Yang di bawahnya adalah gambar icon di aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Untuk fungsi dari router, yang pertama adalah router ini sebuah induk jaringan gitu. Maksudnya gimana? Jadi, router ini adalah sebuah pacuan dari setting IP address untuk klien gitu. Lalu yang kedua, menghubungkan antar satu LAN dengan LAN yang lainnya. Yang ketiga, mentransmisikan informasi dari satu jaringan ke jaringan lain. Yang keempat, memiliki fungsi firewall untuk melakukan penapisan paket berdasarkan sumber serta alamat tujuan paket tersebut. Lalu selanjutnya, untuk fungsi router pada jaringan komputer itu adalah untuk melakukan proses routing gitu. Routing ini seperti pemetaan nanti alur datanya, paket datanya kemana gitu ya. Nah, terdapat dua jenis routing yang umum digunakan. Ada statis, ada dinamis. Lalu kita lanjutkan. Ini selanjutnya ada switch, yang di atasnya ini adalah gambar realnya, yang di bawahnya adalah icon dari aplikasi Cisco Packet Tracer. Switch ini adalah perangkat jaringan komputer yang menghubungkan berbagai perangkat bersama pada satu jaringan komputer. Lalu, untuk hub merupakan perangkat jaringan yang memungkinkan menghubungkan beberapa PC ke satu jaringan. Selanjutnya, untuk perangkat jaringannya ada PC. PC ini biasanya kan kita gunakan untuk kliennya. Lalu untuk servernya, server ini adalah tugasnya untuk melayani atau memberi hak akses gitu ya untuk klien, seperti itu. Selanjutnya, kita masuk ke bagian kabel. Di sini saya sorot 3 jenis kabel. Yang pertama ada kabel UTP, lalu ada kabel DTE dan DCE. Nah, untuk kabel UTP ada 2 jenis, yaitu jenis straight through, lalu ada crossover. Untuk kabel UTP jenis straight through, gambarnya
tanpa putus-putus ya. Ini itu digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda. Nah, urutan kabel UTP jenis straight through itu sama kedua ujungnya, yaitu putih-oranye, oranye, hijau-putih, biru, biru-putih, hijau, coklat putih, dan coklat. Lalu yang kedua, kabel UTP jenis crossover. Nah, ini gambarnya itu kabelnya putus-putus ya. Nah, untuk UTP jenis crossover ini digunakan untuk menghubungkan dengan perangkat-perangkat yang sama. Untuk urutan kabelnya, urutan warnanya gitu ya, per ujungnya itu beda. Jadi misalkan ujung pertama, oranye putih, oranye, hijau putih, biru, biru putih, hijau, coklat putih, coklat. Lalu untuk ujung yang kedua, hijau putih, hijau, oranye putih, biru, biru putih, oranye, coklat putih, coklat. Nah, selanjutnya, kabel serial DTE atau Data Terminating Equipment. Nah, ini bentuknya itu kayak petir ya, di icon yang Cisco paket tracernya. Kegunaannya, DTE ini menghasilkan data digital dan memindahkannya ke DCE. Lalu yang kedua, kabel serial DCE atau Data Circuit Equipment. Nah, ini sama ya bentuknya, cuman untuk DCE itu ada semacam simbol jamnya. Nah, ini DCE ini untuk mendapatkan data yang dihasilkan oleh DTE dan mengubahnya menjadi sinyal yang sesuai. Kemudian memperkenalkan sinyal ke tautan telekomunikasi. Nah, lanjut kita ke bagian aplikasi Cisco paket tracernya. Tadi Ibu sudah bilang ya, ini adalah aplikasi simulator. Aplikasi yang dibangun oleh Cisco untuk melakukan simulasi jaringan komputer. Nah, sekarang kita langsung saja masuk ke bagian aplikasinya. Bismillah, sekarang kita masuk pada bagian praktikum. Nah, yang pertama, teman-teman lihat di sudut kiri bawah, ini merupakan tempat kalian untuk bisa memilih perangkat jaringan mana yang kalian butuhkan, yang kalian akan gunakan. Nah, di sini saya membutuhkan router, jadi saya masuk ke network device, lalu masuk ke routers. Setelah itu, ini ada banyak pilihan routers yang bisa digunakan. Jadi saya pilih yang PT router saja. Saya akan ambil 2, klik router PT routernya, ambil ke bar yang putih atas, ditekan, lalu ambil lagi PT routernya, diklik 1 kali, lalu kursornya kita arahkan ke atas. Nah, seperti itu, dicemplungkan gitu ya routernya. Lanjut, kita ambil switch, masuk ke switch. Nah, di sini saya ambil switch yang pertama ini. Ini adalah switch yang umum digunakan. Kita masukkan ke bar putih atas, lalu kita ambil lagi, masukkan lagi ke bar putih ini. Nah, udah. Setelah ini, saya membutuhkan 4 PC atau klien per masing-masing jaringannya. Jadi, setelah ini kita masuk pada end device. Lalu di sini terdapat banyak sekali klien yang bisa kita pilih. Lalu ada server juga ya di situ. Nah, klik PC karena kita membutuhkan PC sebagai kliennya. Masukkan pada bar putih di atas, diklik. Nah, ini jaringan pertama ya, ini jaringan kedua. Sekarang kita masukkan dulu atau kita letakkan PC di jaringan pertama. Lalu ambil lagi, letakkan, ambil lagi, letakkan, ambil lagi, dan letakkan. Nah, setelah ini boleh ya teman-teman dirapihkan dulu topologinya agar lihatnya enak gitu. Digeser-geser saja perangkatnya, dirapihkan sampai benar-benar terlihatnya teratur.
Setelah ini saya ambil PC-nya lagi untuk jaringan sebelahnya. Diambil sampai 4 PC. Nah, setelah ini kita masuk pada bagian pengkabelan. Jadi yang pertama, kita masuk pada bagian connection yang ini, yang seperti tanda petir ini, diklik. Nah, di sini teman-teman bisa memilih jenis kabel apa yang teman-teman akan gunakan. Nah, saya akan menghubungkan router dan router terlebih dahulu. Jadi, saya butuh kabel crossover. Mengapa? Karena tadi saya sudah singgung ya, bahwa crossover itu digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat yang sama. Diklik saja 1 kali. Setelah itu arahkan kursornya pada router. Routernya diklik. Nah, sekarang kita masuk pada pemilihan port. Nah, di sini kita pilih Fast Ethernet yang kuning ini. Kenapa? Karena agar sesuai portnya dengan port yang tersedia pada PC. Nah, untuk router dan router saya akan memilih Fast Ethernet 1/0. Sama saja ya teman-teman, boleh memilih Fast Ethernet 0/0 dulu atau Fast Ethernet 1/0. Nah, di sini saya akan pilih Fast Ethernet 1/0 saja. Diklik. Setelah itu, router yang sebelahnya kita klik juga. Nah, di sini samakan saja ya. Fast Ethernet 1/0. Lanjut, kita coba pengkabelan jaringan ini. Jadi, untuk menghubungkan antara router dengan switch dengan PC, kita membutuhkan kabel straight. Mengapa? Karena kabel straight juga tadi saya sudah singgung, digunakan untuk menghubungkan berbagai perangkat yang berbeda. Jadi kita klik saja. Setelah itu kita klik di routernya. Lalu di sini pilih Fast Ethernet 0/0. Klik switch-nya. Nah, di sini tersedia Fast Ethernet yang banyak gitu ya, sampai 24. Ini kalian pilih yang mana saja. Namun saya rekomendasikan untuk memilih yang paling atas. Mengapa? Karena agar rapi saja gitu. Agar terlihatnya mudah tercerna aja gitu. Jadi yang paling atas duluan. Fast Ethernet 0/1. Lanjut lagi, kita klik lagi di bagian kabel ini untuk ambil kabelnya. Setelah itu klik switch-nya, Fast Ethernet 0/2, masuk ke bagian PC 0, diklik. Nah, di sini pilih Fast Ethernet 0. Lanjut, klik lagi kabelnya, klik switch-nya, Fast Ethernet 0/3, ini PC 1, Fast Ethernet 0. Lanjut, straight, switch, Fast Ethernet 0/4, PC 2, Fast Ethernet 0. Straight, switch, Fast Ethernet 0/5, klik PC 3, Fast Ethernet 0. Nah, sekarang bagian sini sudah kita koneksikan gitu ya antara perangkatnya dengan kabel, tapi belum terkoneksi karena kita belum setting IP. Selanjutnya kita akan setting bagian yang kiri ini. Kita akan lakukan pengkabelan. Jadi sama ya seperti ini. Untuk router dan PC-nya kita butuh kabel straight. Untuk switch ke PC-nya kita butuh kabel straight juga. Klik kabelnya bagian straight ini. Ambil, klik routernya. Nah, di sini teman-teman pilih Fast Ethernet 0/0. Lalu klik switch-nya. Di sini teman-teman pilih Fast Ethernet yang paling atas. Setelah itu ambil lagi switch-nya.
Nah, klik di switch-nya, fast Ethernet yang paling atas, klik PC 4-nya, PC 4-nya, fast Ethernet 0, ambil lagi kabelnya, switch, fast Ethernet 0/3, masukkan atau klik di PC 5, fast Ethernet 0. Nah, sebentar, saya akan tarik dulu PC 5 dan PC 6-nya agar terlihat namanya. Nah, sudah, kita lanjutkan pengkabelan. Klik kabel straight, klik switch-nya, klik fast Ethernet 0/4-nya, lalu klik PC-nya, fast Ethernet 0, ambil lagi straight, klik switch-nya, fast Ethernet 0/5, klik PC 7, lalu klik fast Ethernet 0. Nah, setelah ini teman-teman lakukan setting IP per perangkat jaringannya. Nah, di sini tapi saya ingin tulis dulu keterangan gitu ya, agar terlihat bahwa ini adalah jaringan 1, ini adalah jaringan 2. Nah, untuk memberikan keterangan atau catatan, kita klik icon ini, flash note, diklik saja. Lalu di sini diklik juga gitu ya, di bar putih ini di mana saja. Nah, sampai seperti ini barulah kita ketikkan keterangan atau catatan yang mau kita masukkan. Nah, di sini saya ingin menulis bahwa ini adalah jaringan 1, lalu yang sebelah kanannya adalah jaringan 2. Setelah itu, kita lakukan setting IP, tapi di sini saya juga ingin sebelumnya ingin mencatat terlebih dahulu gitu ya, di samping perangkatnya tentang IP yang nanti akan kita masukkan atau kita setting per perangkatnya. Nah, di sini kita rapihkan juga ya penempatan per IP-nya. Diklik yang kursor ini, icon kursor ini. Nah, agar berubah seperti ini gitu ya kursornya. Sekarang tinggal dirapihkan penempatan catatan IP-nya. Setelah ini, kita belum ya, masih ada yang harus dicatat gitu. Ini dia, IP address untuk router dan router. Kita masuk lagi, kita klik lagi di sini, di flash note. Lalu setelah berubah seperti ini kursornya, kita klik di bar putih ini yang kosong. Nah, di sini untuk yang router pertama ini, yang di jaringan 1 ini, saya akan setting jadi 20.20.20.1. Nah, ini menggunakan kelas A ya. Untuk yang router sebelahnya 20.20.20.2 lanjutannya. Nah, setelah ini barulah kita setting IP address-nya. Kita masukkan IP address-nya. Nah, oke. Pertama-tama kita masukkan atau setting IP address router. Router jaringan 1. Klik routernya, lalu masuk pada bagian config. Setelah itu kita masuk pada bagian sini, fast Ethernet 1/0. Disesuaikan dengan port yang kalian gunakan. Ini fast Ethernet 1/0, fast Ethernet 0/0. Dua-duanya kita gunakan ya, cuman berbeda. Yang FA 1/0 digunakan untuk menghubungkan router dan router, FA 0/0 digunakan untuk menghubungkan router dengan kliennya, dengan PC-PC yang di bawah, seperti itu. Jadi yang pertama, saya pilih untuk memasukkan IP address di fast Ethernet 0/0 dulu. Klik fast Ethernet 0/0.
Setelah itu di sini masukkan IP address yang ini. 192.168.20.1. Kita tekan tombol tab untuk memunculkan subnet mask secara otomatis. Nah, sudah diklik on-nya. Setelah itu belum, jangan dulu di exit, kita masuk pada bagian fast Ethernet 1/0. Nah, yang ini kita masukkan 20.20.21. 20.20.21, klik tab. Setelah itu tekan tombol on. Nah, sudah, exit saja. Sekarang kita pengalamatan atau setting IP address di klien jaringan 1, yaitu PC-PC yang ada. Nah, diklik PC 0-nya. Kita masuk pada bagian desktop. Setelah itu IP configuration. Nah, di sini kalian masukkan IP address yang ini. 192.168.22. Di tombol tab-nya ditekan. Sudah itu, yang default gateway-nya ini isikan dengan IP address yang routernya. Kenapa? Karena memang default gateway ini adalah diisikan dengan kita IP yang dapat menghubungkannya dengan jaringan sebelahnya jika memang disetting seperti itu. Lalu untuk menghubungkannya dengan IP address dengan menghubungkannya dengan klien-klien yang satu jaringan seperti itu. Setelah ini exit, kita masuk pada PC 1, desktop, IP configuration. Nah, ini di sini masukkan IP yang ini. 192.168.20.4. Tombol tab-nya ditekan, muncul subnet otomatis, lalu default gateway-nya kita isikan ini, yang IP routernya, yang bisa menghubungkan routernya dengan kliennya, yaitu ini, IP ini. Kita copy saja ya, CTRL-C, lalu masuk ke bar default gateway, CTRL-V. Nah, diganti ujungnya jadi 1. Exit, PC 2 sekarang. Desktop, IP configuration. Di sini masukkan IP address-nya sesuai dengan yang telah kita ketik. Maaf, sebelumnya kita coba cek, takutnya ada kesalahan di PC 1 tentang pemasukan IP-nya. Nah, ini ujungnya 3 ya, sesuaikan dengan yang telah ditulis, yang ini. 3, udah. Exit, sekarang balik lagi ke PC yang kedua. Atau PC 2, maaf. Nah, di sini kita masuk sama gitu ya. IP configuration, desktop IP configuration. Di sini masukkan IP address-nya sama ya, ini sama yang ini. Lalu tombol tab-nya ditekan. Setelah itu yang default gateway-nya isikan IP routernya. Nah, exit. Lanjut ke PC 3, diklik desktop IP configuration. Lalu di sini masukkan IP address-nya. Nah, ya, ini 192.168.20.5 ujungnya. Lalu subnet mask-nya bisa kalian arahkan kursor kalian ke bar subnet mask, lalu kalian klik 1 kali, muncul subnet mask otomatis. Nah, di sini default gateway-nya tinggal kalian kopikan yang atas ini, lalu masukkan ke bar default gateway, dipaste, lalu ujungnya tinggal diubah. Nah, ini sudah ya teman-teman, sudah disetting IP address-nya. Sekarang kita coba pengiriman surat. Nah, ini tuh kita anggap jaringan sederhananya gitu ya.
baru LAN, belum WAN, seperti itu. Untuk pengiriman surat, teman-teman bisa klik icon ini. Nah, sampai kursornya berubah seperti kursor gambar pesan ini ya. Atau teman-teman bisa juga tekan tombol P di keyboard kalian. Nah, setelah seperti ini kursornya, kalian arahkan, misalkan ingin coba mengirimkan pesan dari router ke PC 0. Diklik saja di routernya, lalu kita klik PC 0-nya. Nah, tunggu ya, biasanya memang pertama itu adalah failed. Kita coba lagi. Nah, ini sudah sukses ya. Coba lagi pengiriman surat antara router dan PC 1. Masih failed, coba lagi. Nah, ini sudah berhasil ya, yang ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita pengalamatan atau pemasukan IP address di jaringan yang dua ini. Nah, yang pertama kita coba masukkan IP address di bagian routernya. Diklik router yang jaringan 2 ini, yang di sebelah kanan, diklik 1 kali, masuk ke bagian config. Setelah itu kita sorot fast Ethernet 0/0 dan 1/0. Nah, yang pertama kita masuk ke bagian fast Ethernet 0/0. Di sini kita masukkan IP address yang ini, yang menghubungkan router ini dengan klien-klien yang di bawahnya. Diketikkan 192.168.30.1. Lalu subnet masknya di klik atau tombol tab-nya ditekan. Setelah itu jangan lupa di on-kan. Nah, kita masuk ke bagian fast Ethernet 1/0 sekarang. Bagian ini kita masukkan IP address yang 20.20.22 untuk menghubungkannya dengan router sebelahnya. 20.20.22. Diklik tombol tab-nya, ditekan tombol tab-nya untuk memunculkan subnet masknya. Nah, setelah ini kita masuk pada bagian PC-nya. Exit. Masuk ke bagian PC 4, IP configuration. Nah, di sini teman-teman jangan lupa ya ininya statis juga sama kayak yang sebelahnya ketika setting di jaringan di jaringan pertama, maaf. Di sini teman-teman masukkan IP address yang ini. Oke. Nah, 192.168.30.2. Subnet masknya tinggal diklik saja ya, bar putihnya muncul otomatis. Lalu default gateway-nya kita isikan IP router yang menghubungkan router dengan klien, yaitu yang ini. Di copy saja ya. Kita blok dulu CTRL-C, lalu kita masuk pada bar default gateway, CTRL-V. Nah, di sini ujungnya ubah jadi 1. Exit. Masuk pada PC 5, desktop, IP configuration. Lalu di sini teman-teman masukkan IP address yang ini. Tadi bekas kopiannya gitu ya. Langsung dikopikan saja di sini, yang ujungnya diganti 3. Subnet masknya diklik barnya, muncul otomatis. Lalu default gateway-nya juga ini tinggal di copy paste gitu ya. Ujungnya diganti seperti ini. Setelah itu exit, kita masuk pada PC 6. Diklik PC 6-nya. Lalu kita masuk pada bagian desktop. Setelah itu IP configuration-nya diklik. Nah, di sini masukkan IP address-nya yang ini. Tinggal di copy paste yang tadi, IP address-nya.
lalu ganti yang ujungnya. Subnet mask, diklik barnya, muncul otomatis, lalu default gateway-nya, copy paste lagi, ini satu ujungnya, exit. Sekarang yang PC 7 diklik, masuk pada bagian desktop, di sini pilih IP configuration, lalu di sini di copy paste lagi IP-nya yang sebelumnya. Ini ujungnya ganti jadi sesuaikan dengan yang sudah ditulis 5. Subnet mask, arahkan kursornya pada bar subnet mask, diklik, muncul otomatis subnet masknya. Lalu default gateway-nya ini diblok dulu, lalu paste. Ujungnya diganti jadi 1. Sudah seperti ini, kita exit. Nah, kita coba pengiriman pesan antara router dengan kliennya. Tekan tombol P untuk memunculkan kursor pesannya. Diklik routernya, lalu klik PC-nya, misalkan PC 4. Ini emang awalan akan failed, tapi tenang saja, jangan dulu kaget. Lagi kita coba kirim pesan. Nah, sukses ya teman-teman. Lanjut, kita coba kirim pesan lagi. Router dan sini PC 5 masih failed, coba lagi sekali lagi dan sukses. Delete. Apakah bisa gitu ya kita mengirim pesan dari jaringan 2 ke jaringan 1 tanpa kita setting routing seperti itu. Klik tekan tombol P-nya, PC 4 ke PC 3. Nah, ini akan failed. Memang seperti ini, akan fail. Coba lagi ya. Kirim pesan PC 4 ke PC 3. Nah, tetap saja ya akan failed. Kenapa gitu ya? Kok tidak bisa? Karena jaringan 2 dengan jaringan 1 ini kita setting IP address-nya berbeda gitu. Walaupun sama satu kelas, tetapi networknya berbeda, maka dia tidak akan nyambung seperti itu. Jadi cara menyambungkannya itu kita perlu yang namanya routing. Nah, untuk setting routingnya, teman-teman setting di router. Jadi yang pertama, teman-teman klik saja routernya 1 kali. Setelah itu masuk config, lalu klik status yang ini. Nah, sampai muncul seperti ini, kita isikan yang networknya itu adalah IP address di jaringan sebelahnya, di jaringan yang akan kita hubungkan dengan jaringan yang pertama ini, seperti itu. Nah, masukkan di sini IP address router yang menghubungkannya dengan klien-kliennya, yaitu 192.168.30. Berhubung networknya gitu ya yang dimasukkan, maka ujungnya menjadi 0. 192.168.30 seperti ini. Untuk masknya kita masukkan secara manual 255.255.255.0. Lalu untuk next hop-nya ini teman-teman isikan IP address yang ini FA1/0. Kenapa? Karena IP address ini, maaf sebentar. Nah, IP address ini tuh adalah gerbangnya jaringan 2 gitu. Pintu jaringan 2 yang bisa kita ketuk dari jaringan 1 ini. Yang bisa jaringan 1 ketuk seperti itu. Nah, masukkan 20, 20, 22. Kita add. Nah, sudah muncul seperti ini, berarti tandanya kita sudah berhasil setting routing di jaringan 1. Di exit saja. Setelah itu kita masuk ke router yang ada di jaringan 2. Diklik, masuk config, lalu static. Nah, di sini teman-teman masukkan networknya yang IP sebelahnya,
IP jaringan 1 yang menghubungkan router dengan klien-kliennya. Masukkan 192.168.20, jangan lupa ujungnya 0 karena network. Nah, selanjutnya ini diketik manual juga, 255.255.255.0. Selanjutnya next hop, di sini kita masukkan IP address FA1/0 yang di-set di sini. Kenapa? Karena inilah yang merupakan pintu gerbang jaringan 1. Inilah yang merupakan pintu yang bisa jaringan 2 ketuk untuk masuk atau terhubung dengan jaringan 1, seperti itu. Diketikkan 20, di add. Nah, setelah seperti ini, sudah di exit saja, lalu kita coba kirim pesan atau data ceritanya gitu ya, antara atau dari jaringan 1 ke jaringan yang kedua. Kita coba ya, ditekan tombol P yang ada di keyboard kalian. Seperti ini kursornya, lalu yang routernya diklik, PC4 di jaringan 2-nya diklik. Kita coba ya, masih failed, memang seperti ini, butuh waktu untuk mereka bisa terkoneksi. Kita coba lagi, kirim pesan lagi. Nah, ini sudah sukses ya. Antara jaringan 1 ke jaringan 2 gitu ya. Sudah bisa berbagi data. Lalu kita coba dari jaringan 2 ke jaringan 1. Tombol P ditekan di keyboard kalian sampai muncul kursor pesan. Diklik routernya di jaringan 2. Lalu PC3 di jaringan 1 diklik. Nah, masih failed. Kita coba lagi. Kita delete dulu statusnya. Kita coba lagi kirim pesan antara router di jaringan 2 dan PC di jaringan 1, maaf. Nah, ini sudah sukses ya. Kita coba lagi. Nah, sudah sukses ya, sudah bisa. Delete sekarang. Kita coba dari router jaringan 2 ke PC yang lain di jaringan 1. Masih failed, kita coba lagi. Nah, ini bisa ya, sudah bisa. Sudah sukses. Seperti itu, ini kita sudah berhasil menghubungkan jaringan 1 dan jaringan 2 yang kita dapat kita dapat jadikan ini itu adalah simulasi dari jaringan dari jaringan WAN, seperti itu. Untuk tools-tools yang ada di Cisco Packet Tracer, selain ada kursor, ada nodes, juga ada Ando dan Redo. Misalkan teman-teman tadinya ingin pakai laptop gitu ya, tapi tidak jadi, kalian bisa tekan tombol ini untuk membatalkannya, untuk Ando. Nah, diklik, hilang. Kalau misalkan ingin memunculkan lagi gitu ya, membatalkan Ando, diklik tombol yang ini. Muncul lagi icon yang tadi. Seperti itu. Nah, untuk hapus tombol delete gitu ya, di Cisco Packet Tracer itu yang ini. Exit ini. Diklik. Lalu kursornya berubah menjadi X seperti ini. Pilih perangkat yang mau kalian hapus, diklik di situ. Misalkan laptop ini mau dihapus, diklik laptopnya, lalu do you want to delete laptop? Delete. Akan hilang. Nah, untuk mengembalikan menjadi kursor gitu ya, menjadi kursor biasa, masuk ke sini. Akan menjadi atau akan kembali ke kursor biasa. Bukan lagi silang seperti tadi. Nah, ini ada modul yang bisa kalian pelajari nantinya. Di dalamnya itu ada penjelasan-penjelasan seputar tadi yang telah saya jelaskan. Ini kalian bisa pakai untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nah, untuk LKPD-nya seperti ini. Yang pertama ini ada bagian teori, kalian isi kalimat rumpangnya. Lalu selanjutnya ada bagian praktik. Kalian praktikan
sesuai dengan arahan saya tadi. Untuk pengerjaan LKPD-nya, kalian kerjakan selama 10 menit, lalu dikumpulkan pada link yang nanti akan saya share. Ibu sudah kirim ya link Google Drive tentang teknologi One ini, yang isinya itu ada modul, lalu pengumpulan tugasnya, dan ada LKPD-nya di kolom chat. Silahkan kalian akses link tersebut. Jangan lupa LKPD-nya dikerjakan dengan baik. Jika ada apa-apa, bisa kalian langsung speak up di sini. Terima kasih. Baik, Bu. Ada yang kebingungan tidak dengan LKPD yang Ibu telah share? Belum, Bu, dicoba dulu. Masih dicoba. Baik. Ini coba, Bu. Oke, kalau misalkan ada kesulitan, boleh ditanyakan ya di sini. Ibu, Iya, kenapa? Ibu saya mau izin off cam dulu, Bu. Saya mau ke kamar mandi. Boleh, silahkan Rinda. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bu, mau nanya, Bu, Boleh, kenapa? untuk yang di LKPD-nya itu yang bagian apa itu ya, Cisco-nya ya, kalau tidak salah. Saya sudah bagian Cisco-nya. Mau bertanya, apakah eh, cara pembuatannya itu sama gitu, seperti yang Ibu telah jelaskan? Iya, sama. Seperti itu. Hanya saja em, di IP-nya ya dibedakan. Jangan sama. Oke, siap, Bu. Oke.
Ada yang tahu tidak, Rere kenapa lama sekali ya ke toiletnya? Kurang tahu, kayaknya mules. Oke, semoga saja tidak apa-apa ya di sana. Halo Rere, gimana nih kerjain LKPD-nya? Sudah? Ada kesulitan tidak? Masih proses, Bu. Baik. Itu Ibu kirim link presensi ya. Silahkan kalian isi terlebih dahulu. Sudah semuanya isi presensinya? Ada yang ketinggalan barangkali? Ini Ibu buka yang punyanya Farhan ya, karena yang Fadgam belum terbuka sampai sekarang. Tidak tahu kenapa, mungkin jaringan. Ibu share screen lagi ya. Nah, sudah terlihat? Ada, Bu. Oke, ini punyanya Farhan. Tadi kan di LKPD-nya itu, ini ya,
di bawahnya. Nah, buat jaringan seperti di atas. Kita lihat IP address-nya di router yang pertama. Oke, Farhan menggunakan FA1/0 untuk router 1 dan router 2. Lalu, untuk yang router ke kliennya menggunakan yang FA0/0. Kita lihat settingannya. Yang FA0/0 dulu. Ini 192.168.21. Kita coba salah satu dari kliennya kita buka, apakah sesuai gitu ya. Kita coba lihat di PC-nya, config, di desktop, IP configuration. Nah, ini sama ya, satu kelas, menghilang. Sudah satu kelas, sudah satu network juga, hanya beda di host ID. Ini benar. Selanjutnya, kita coba cek router ke router. Kita lihat 1/0, IP-nya seperti ini di router pertama, lalu yang keduanya bagian 1/0, ini juga sudah, ini ya, sama gitu, benar. Untuk yang di router kedua, kita lihat yang kliennya, FA0/0, ini menggunakan kelas B, 172.150. Kita coba lihat di isinya, desktop, IP configuration. Nah, ini sama ya, satu kelas. Beda host ID-nya. Ini benar. Sekarang kita lihat di routing-nya. Masuk ke statis. Nah, ini untuk routing di router yang 0, router di jaringan pertama, seperti ini. Benar ya? Ini network address-nya punya jaringan sebelahnya. Lalu 10.10.10.2 ini adalah IP di sini gitu ya, gerbang menuju ke jaringan 2-nya. Ini benar seperti ini. Lalu kita lihat di router yang kedua. Statis. Nah, ini kebalikannya, ini juga benar. Kita coba ping. Dari router ke PC. Kita coba lagi. Ayo, ini kenapa? Tunggu ya, sebentar ya. Oke, sudah berarti udah bisa gitu ya. Biasanya emang lama banget kalau misalkan kita settingnya tidak menggunakan CLI. Karena ini dasar, jadi saya ajarkan seperti itu dulu. Oke, sekarang kita lihat yang teorinya. Bentar. Kita lihat punyanya Rerinda. Ibu share screen lagi ya. Sudah terlihat? Ada, Bu. Oke. Yang pertama, ini ya, pengertian atau definisi dari jaringan komputer ini benar. Lalu, nah ini ada yang salah. Ini adalah sumber daya lebih efisien. Harusnya isinya seperti itu. Ini jaringan ibu ya, maaf, lagi sedikit meriang gitu ya. Nah, lalu yang kedua ini adalah isinya WAN, benar. Lalu untuk cakupannya, ini yang paling kecil adalah LAN.
Selanjutnya, teknik dalam merangkai perangkat jaringan dalam suatu jaringan, topologi jaringan. Ini benar. Selanjutnya, ini adalah topologi ring, topologi star, topologi mesh, bus, dan juga tree. Ini benar. Seperti itu, teman-teman. Untuk sekarang, mungkin dicukupkan saja. Kesimpulan dari Ibu, tadi ada jaringan komputer. Jaringan komputer itu di dalamnya tidak boleh kurang dari 2 perangkat, karena basisnya adalah kelompok. Lalu di dalam suatu jaringan itu tidak terlepas dari yang namanya topologi. Di dalam di dalam jaringannya ada berbagai macam perangkat-perangkat jaringan gitu ya. Ada PC, ada server, ada hub, ada switch, dan masih banyak lagi. Nah, mungkin sekian dari Ibu, karena waktunya juga sudah habis. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat teman-teman aplikasikan ke dalam kehidupan teman-teman. Mohon maaf atas segala kesalahan dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Boleh meninggalkan Zoom. Oke, sama-sama.